Hasil kegiatan pembelajaran himpunan dan klasifikasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Alena Rimbi dengan NIM 23010684087 dari kelas 2023F kelompok 3. Rancangan kegiatan di sekolah dengan tema himpunan dan klasifikasi. Judul kegiatan mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya untuk usia anak 5-6 tahun yang berlokasi di TK Al-Mukmin, Jalan Bangkingan Timur 2, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya. Rancangan kegiatan pertama mengklasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, kegiatan diawali dengan membaca doa, kemudian dilanjut dengan ice breaking. Yang kedua, saya mengenalkan sedikit tentang hewan dan makanannya. Kemudian, menjelaskan bagaimana cara permainan belajar mengklasifikasikan hewan berdasarkan makanannya. Setelah itu saya menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan dan membagi setiap kelompok lembar kerja yang berisi 3 kolom. Di bagian atas setiap kolom terdapat gambar makanan untuk setiap kategori hewan. Gambar hewan berjumlah 12, masing-masing 4 untuk hewan karnivora, herbivora, dan granivora dengan ukuran 4x4 cm dan lem kertas. Setelah itu saya mengamati kegiatan siswa apakah sudah sesuai atau tidak. Jika siswa ada yang tidak dimengerti, maka saya akan menjelaskan kembali sehingga membuat kegiatan ini semenyenangkan mungkin. Setelah itu saya meminta siswa untuk mengumpulkan lembar kertas kerja yang sudah dikerjakan setiap masing-masing anak. Kegiatan kedua yaitu mewarnai gambar hewan. Yang pertama, saya menjelaskan kepada anak-anak bahwa mereka akan mewarnai gambar yang telah saya siapkan. Yang kedua, saya menyiapkan lembar gambar hewan yang tidak berwarna. Setelah itu saya membagikan lembar gambar dan alat mewarnai kepada anak-anak. Kemudian menjelaskan bahwa mereka boleh menggunakan warna sesuai imajinasi atau mengikuti warna alami hewan dan memberi contoh warna-warna yang secara umum pada hewan. Kemudian saya meminta anak-anak untuk memulai mewarnai gambar hewan. Saat anak sedang mewarnai, bisa bertanya tentang warna pilihan mereka dan alasannya. Setelah semua anak selesai mewarnai, guru meminta mereka untuk saling berbagi hasil karya dengan teman-teman di sekitarnya dan mengajak anak-anak untuk memberi apresiasi satu sama lain. Kemudian kegiatan ketiga, bermain dan berkreasi menggunakan clay. Yang pertama, saya mempersiapkan clay, kemudian membagi clay pada masing-masing anak dan menjelaskan ke anak bahwa mereka akan bermain clay sesuai kreasi mereka. Saya mengamati setiap anak dan membebaskan mereka untuk bermain clay. Setelah selesai, saya meminta anak-anak untuk membereskan mainan clay tersebut. Kegiatan keempat, menulis nama hewan pada gambar. Yang pertama, saya mempersiapkan pensil dan kertas yang sudah dicetak dengan bentuk hewan. Kemudian menjelaskan kepada siswa untuk menuliskan nama hewan di bawah gambar tersebut dan mendampingi anak-anak dalam proses menuliskan nama hewan sambil memperhatikan dan memberi arahan pada siswa yang belum bisa menulis dan menghafal huruf. Setelah selesai menulis, guru meminta siswa untuk mengumpulkan lembar kertas ke hasil kerja mereka dan menutup semua kegiatan dengan membaca doa. Hasil dari pembelajaran himpunan dan klasifikasi dengan kegiatan mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya yang dilakukan di sekolah. Penjelasan hasil penilaian. Indikator 1, anak-anak yang kurang mampu. Pada indikator ini, anak yang mengalami kesulitan dalam mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya berjumlah 3 anak, yang bisa dikatakan mereka membutuhkan bimbingan guru. Jadi, persentasenya adalah 3/13 kali 100% sama dengan 23,07%. Kemudian anak-anak yang mampu. Pada indikator ini, anak-anak yang tidak mengalami kesulitan dalam mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya, anak dengan kemampuan berkembang sesuai harapan atau BSH berjumlah 4 anak. Sedangkan dengan kemampuan berkembang sangat baik atau BSB berjumlah 6 anak. Jadi persentasenya adalah 4 plus 6 sama dengan 10. Maka 10/13 kali 100% sama dengan 76,92%. Indikator 2, anak-anak yang kurang mampu. Pada indikator ini, anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas dengan rapi yaitu berjumlah 2 anak, yang bisa dikatakan mereka masih membutuhkan dampingan guru dalam mengerjakan tugas. Jadi persentasenya adalah 2/13 kali 100% sama dengan 15,38%. Kemudian anak-anak yang mampu. Pada indikator ini, anak-anak yang tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas dengan rapi, anak dengan kemampuan berkembang sesuai harapan atau BSH berjumlah 5 anak, sedangkan anak-anak yang kemampuan berkembang sesuai harapan atau BSB berjumlah 6 anak. Jadi persentasenya adalah 5 plus 6 sama dengan 11.
12/13 kali 100% sama dengan 84,61%. Indikator 3, anak-anak yang kurang mampu. Pada indikator ini, anak yang mengalami kesulitan menyebutkan nama hewan dan makanannya yaitu berjumlah 1 anak, yang bisa dikatakan anak ini perlu dampingan lebih oleh guru. Jadi persentasenya adalah 1/13 kali 100% sama dengan 7,69%. Kemudian anak-anak yang mampu. Pada indikator ini, anak-anak yang tidak mengalami kesulitan dalam menyebutkan hewan dan makanannya, anak dengan kemampuan berkembang sesuai harapan atau BSH berjumlah 4 anak, sedangkan anak yang dengan kemampuan berkembang sesuai harapan atau BSB berjumlah 8 anak. Jadi persentasenya adalah 4+18 sama dengan 12. Jadi 12/13 kali 100% sama dengan 92,33%. Jadi kesimpulannya adalah hasil pengamatan menunjukkan mayoritas anak memahami klasifikasi hewan dengan baik. Pada indikator pertama, 76,92% mampu mengelompokkan hewan. Indikator kedua menunjukkan 84,61% menyelesaikan tugas dengan rapi. Dan indikator ketiga mencatat 92,33% mampu menyebutkan nama hewan dan makanannya. Hanya sebagian kecil anak memerlukan bimbingan, sehingga metode pembelajaran berbasis praktik terbukti efektif.